Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Masih banyak daerah yang tertinggal yang jauh dari kata sejahtera. Salah satunya adalah Provinsi Aceh. Inilah Desa Tampor Paloh. Secara administrasi ada 110 kepala keluarga yang terdaftar. Namun total sebenarnya adalah 117 kepala keluarga. Kali ini tujuan kami adalah sekolah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Desa Tampor Paloh. Terdapat sekolah dasar hingga pendidikan setara dengan sekolah menengah atas. Tibalah kami di kawasan Sekolah Merdeka. Sekilas, kumpulan bangunan ini terlihat seperti bukan untuk sekolah. Disinilah tempat anak-anak menuntut ilmu tingkat menengah pertama dan atas. Kelas Madrasah Sanawiyah dibangun sejak tahun 2006 dan merupakan sekolah lanjutan paling pertama di Kecamatan Simpang Jernih. Sedangkan tingkat madrasah aliyahnya baru dibentuk pada tahun 2010. Tidak banyak siswa yang menuntut ilmu di sini. Hanya ada 30 orang di madrasah aliyah dan 49 orang yang duduk di bangku madrasah sanawiyah. Untuk sebuah sekolah lanjutan, jumlah ini tentu sangat sedikit. Padahal jumlah tenaga pengajarnya juga sudah cukup mumpuni. Terdapat 8 guru dan 2 kepala sekolah. Alasan minimnya jumlah siswa adalah kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pendidikan serta jauhnya akses jalan. Kepala sekolah pun tidak memungkiri kenyataan bahwa tingkat putus sekolah masih belum bisa dihindari. Biasanya alasannya kenapa, Pak? Alasannya ya mereka tulang punggung keluarga lah. Bahkan ada juga sih kasus menikah gitu. Karena memang sudah jadwal menikah menurut mereka, kita kan nggak bisa juga intervensi untuk itu gitu. Hampir setiap bulan ada saja siswa yang berhenti sekolah dengan berbagai alasan. Pada tahun 2017 saja terdapat sekitar 7 orang siswa yang tidak melanjutkan belajar. Mayoritas beralasan karena ingin menikah. Memasuki awal bulan Januari 2018 pun sudah ada 1 orang siswa yang berhenti. Kesadaran pendidikan di sini memang masih kurang. Pendidikan sepertinya tidak menjadi prioritas. Namun banyak pula yang masih semangat belajar walaupun banyak kendala menghadang. Tidak semua murid berasal dari Desa Tampor Paloh. Beberapa di antaranya berasal dari desa tetangga. Sekolah tingkat SMP dan SMA pun hanya ada di Tampor Paloh dan Kecamatan Simpang Jernih. Jadi, mau tidak mau beberapa anak harus menempuh jarak yang lumayan jauh dari tempat asalnya untuk belajar. Bahkan mereka terpaksa harus menginap di sekolah. Beberapa anak bersekolah di Sekolah Merdeka. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Rahma adalah salah satunya. Sebelum pergi ke sekolah, Rahma selalu menyiapkan bekal untuk seminggu. Ya, Rahma selalu menginap di sekolah karena jarak yang tidak memungkinkan untuk pulang pergi. Tapi bagi orang tua seperti Mistun, adanya sekolah di desa tetangga lebih baik daripada tidak ada. Kalau dulu nggak ada sekolah di Tampor Paloh gimana tuh, Bu? Nggak sekolah. Dari simpang lah yang mampu-mampu orang tuanya kan. Ke simpang kalau anaknya mau sekolah. Kok mampu pun anaknya nggak mau sekolah ya nggak sekolah. Kayak tempatnya kayak gini, pelosok-pelosok kan. Pedalaman kali, ada untuk dekat juga, termasuk dekat Tampor Paloh. Perjalanan kami menempuh jarak 5 km dengan medan yang tidak landai, karena mayoritas desa letaknya di tengah perbukitan. Bagi saya yang sudah dewasa saja, perjalanan ini sangat melelahkan. Bagaimana dengan anak-anak ini yang harus menempuhnya setiap hari? Kamu gimana tuh dulu waktu pertama kali? Pengennya pulang aja, belum sampai 1 minggu udah pengen pulang. Terus kok bisa betah sampai sekarang, kenapa? Karena temannya udah banyak gitu, orang kakak-kakak juga udah sekolah, jadi ya lebih betah lagi, bisa capai 1 minggu baru pulang. Tapi kalau misalkan ada yang ngajakin nikah gimana? Nggak mau? Tetap lebih penting sekolah? Iya. Pengennya sih sekolahnya tetap ramai orangnya, enggak kalau
kawin. Kalau orang kawin udah nggak sekolah. Bukan hanya jarak yang jauh, tapi permasalahan putus sekolah juga kerap menghantui. Berada di pedalaman, membuat anak-anak sering mengesampingkan pendidikan. Pada desa Tampor Paloh, tingkat pernikahan dini sangat tinggi. Ketika menikah, otomatis seorang murid tidak akan melanjutkan sekolah. Alasan ini pada akhirnya sering menjalar. Semakin sedikit kawan yang sekolah, semakin malas anak-anak yang lain.